Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Punggungku kau ikat dengan sukacita. Puji Tuhan. Saudaraku, sudah bukan rahasia umum ketika seseorang memiliki kekayaan, status sosial yang tinggi, banyak orang akan berusaha untuk mendekat, berusaha untuk hormat, dan bahkan mau mendengar apa yang kita katakan. Namun sebaliknya, apabila seseorang bukan siapa-siapa, keadaannya sedang terpuruk, hanya beberapa orang yang mau mendekat, bahkan banyak sekali yang tidak peduli. Demikian juga ketika kita sedang mengalami tantangan dan masalah yang berat. Seringkali sedikit orang yang peduli. Bahkan mungkin banyak yang menyalahkan, menuduh kita kurang beriman, atau belum membereskan hidup kita dengan Tuhan, dan sebagainya. Hal ini yang dilakukan seperti sahabat-sahabat Ayub yang menuduh Ayub, saudara. Saudaraku, kita mempunyai Allah yang peduli. Bahkan kita ini adalah biji matanya. Dia senantiasa mengerti dan peduli dengan keadaan dan kondisi kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memedulikan kita apapun status sosial kita, saudara. Siapapun kita, dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah membeda-bedakan kita berdasarkan status sosial. Bahkan Tuhan datang ke dunia untuk kita, orang-orang yang berdosa. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Saudaraku, janganlah kita berkecil hati apabila kita sedang terpuruk dan tidak ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada dasarnya Allah selalu peduli dan senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk kita atau lalai terhadap anak-anaknya. Dia sangat mengetahui keadaan dan permasalahan manusia, mengerti segala beban dan persoalan yang kita alami. Lebih dari siapapun yang kita kenal, saudara. Allah rindu agar kita intens bercakap-cakap dengan Dia tentang segala sesuatu. Ia ingin agar kita mencurahkan semua kebahagiaan kita, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, harapan, dan bagaimanapun perasaan kita. Ia ingin kita membawa cerita tentang keseharian, tentang studi, pekerjaan,
tentang pasangan hidup, masalah dalam keluarga, dengan sahabat, suami istri, anak-anak, penyakit yang mungkin kita derita, tentang rencana-rencana kita, impian kita, dan tentang semuanya. Karena Tuhan kita ialah Tuhan yang peduli dengan semuanya itu. Dan bagi Tuhan, hidup kita sangatlah berharga, saudaraku. Saudara, Allah mengerti dan peduli atas semua persoalan yang terjadi. Tidak akan dibiarkannya kita berjalan sendiri. Karena Allah peduli setiap perkara, maka tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk tidak kita bawa kepadanya. Dan tidak ada perkara yang terlalu besar untuk dapat diselesaikan oleh Tuhan. Sebab Allah akan memberi kelegaan dan akan bertindak atas hidup kita, menunjukkan jalan keluar atas permasalahan dan memberi penghiburan atas segala kesedihan. Tuhan yang selalu ada jalan bagi kita, jalan keluar bagi mereka yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pagi yang indah ini, mari kita melangkah dengan keyakinan yang tinggi bahwa Tuhan Yesus selalu peduli dengan kita, setiap kita. Dia yang selalu mengerti akan hidup kita di dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kasih Tuhan yang mempedulikan kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang memperhatikan kami lebih dari siapapun. Bahwa kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, mengasihi dan mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan lewat tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu hari ini, kan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak dan rencana Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami sungguh-sungguh percaya Tuhan yang sudah mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menaruh harap kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.